Halo, bisa dengar suara saya? Halo, bisa dengar suara saya? Halo. Oke. Tunggu temannya ya, yang lain. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Santi. Kita tunggu yang lain ya. Sambil nunggu yang lain, mungkin yang sudah masuk, mungkin ada pertanyaan yang kaitannya dengan keterampilan berhitung, sama kemarin kita belajar dengan Microsoft Word ya. Silahkan. Oke, Mbak Siti Mariam. Yang lain mana ini? Oke, Mbak Teguh Susanti. Belum masuk ya yang lainnya. Mbak Siti Aminah, Mbak Riri Rianti, selamat malam.
Apalagi tuh? Mbak Ratni. Mbak Siti Amina. Halo, ini putus ini. Barusan masuk lagi. Eka Nurvitasari. Putus ini tadi. Nanti kalau putus hilang suaranya ini. Malam Mbak Sarah. Nama aslinya Sarah ya?
Oke, kemarin kita sudah bahas ini ya, mengenai keterampilan berhitung. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan langsung kemarin, banyak yang salah, ya kan? Yang tidak hadir kemarin, ini saya sampaikan ulang lagi. Kemarin semuanya saya minta mengerjakan kembali PR pertama, karena PR pertamanya salah semua. Sebenarnya kemarin sudah dibahas di pertemuan di KDEI. Jadi teman-teman yang tidak datang bisa pinjam catatan temennya ya, yang ini. Dan saya minta ngerjain kembali. Oke. Untuk hari ini kita mau belajar, sebenarnya ini terkait dengan materi matematika. Mbak Sarah, nanti teman-teman bisa di-share ke Mbak Sarah ya, PR yang pertama sekali. Sebenarnya kemarin waktu di KDI saya bahas karena tidak ada yang benar. Ya, tugas 1 yang dikerjakan hanya soal IC. Ya, saya sudah bahas kemarin di KDI. Nanti teman-teman lain yang belum mengerjakan atau belum mengerjakan, ingin mereview lagi soalnya, bisa tanya-tanya teman-teman yang sudah datang di KDI. Kemudian yang kedua, mengenai kemarin juga kita sudah belajar tentang menggunakan MS Word ya, Office Word. Beberapa sudah diinstal kan sama Mas Firdaus Office Word-nya, jadi silahkan bisa latihan lah atau mengerjakan PR yang kedua kalau ada laptopnya ya. Untuk hari ini saya mau bahas tentang persamaan linier, tapi nanti ini terkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ini terkait dengan materi matematika, persamaan linier ini. Jadi nanti mungkin ketemu juga di matematika, jadi jangan bosen karena apa? Karena memang disinyalir yang paling sulit itu kan pelajaran matematika ya bagi teman-teman semua. Jadi di keterampilan fungsional selain mengintegrasikan tentang ada komputer, terus keterampilan berhitung, saya berupaya untuk membantu teman-teman supaya bisa lebih paham mengenai matematika. Halo Mbak Natalia, selamat malam. Gitu ya. Oke, kita mulai aja. Saya tidak akan memberi definisi. Apa sih definisinya ini? Apa sih definisinya itu? Saya tidak akan beri itu. Saya langsung kasih masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari apa yang sebenarnya terkait dengan materi persamaan linier. Coba Anda silahkan baca ini dulu. Ini nggak ada yang bisa pakai voice-nya ya di sini ya. Siapa yang bisa pakai voice-nya, saya coba centang. Coba Mbak Riri. Eka. Oke, coba ya. Mbak Kwan Ami. Coba Mbak Kwan Ami, saya buka audionya. Silakan dibaca masalahnya yang teman-temannya supaya bisa dengar. Malah Bu, dari tadi saya tuh nggak di sini. Halo, ini siapa ini? Mbak Santi ya? Tadi lagi kerja.
Oke. Sekarang sudah Dari masuk, Mbak tadi tuh Santi? habis kerja. Ya, sudah masuk. Iya, Mbak Santi bisa lihat layar? Bisa. Bisa ya? Suruh ngapain sih? Enggak, baca Bisa, aja, bisa. baca aja itu masalah 2,2. Oh, itu baca aja, baca. Ya, baca. Oh, Yang lain bisa dengerin ya. Andi dalam 3 hari berturut-turut membelanjakan uangnya untuk membeli keperluan sekolah. Pada hari Minggu, dia menghabiskan setengah dari uang yang dimilikinya. Pada hari Senin, dia membelanjakan uangnya Rp4.000, lebih sedikit dari uang yang dia belanjakan hari Minggu. Sementara uang yang dibelanjakan pada hari Selasa hanya 1/3 dari belanjaan hari Senin. Sekarang dia masih memiliki uang sisa belanjaan sebanyak 1.000. Dapatkah kamu membuat model dari kasus permasalahan tersebut? Buatlah model tersebut. Apakah kamu dapat menentukan uang Andi sebelum dibelanjakan? Oke, Mbak Sudah, Bu. Santi. Oke, Mbak Santi, terima kasih. Yang lain udah dengar semua ya? Oke, ya Mbak Agus Susianti, Mbak Endang Rahayu. Nah, ini kan masalah tentang belanja-belanja ini. Ya. Kira-kira kalau kalian dikasih misalnya ada permasalahan seperti ini, bisa menyelesaikan? Jadi kalau ada soal seperti ini kan tentang belanja. Andi 3 hari berturut-turut membelanjakan uangnya, membeli keperluan sekolah. Pada hari Minggu dia menghabiskan setengah dari uang yang dimilikinya. Jadi kalau kalian dapat surat lagi, soal cerita, kalian ini jadi ikuti, dibaca pelan-pelan. Pada hari Minggu dia menghasilkan setengah dari uang yang dimilikinya. Jadi Anda tulis diketahui hari Minggu setengah dikali jumlah uangnya. Diikutin saja. Jadi yang diketahui di soal itu kalian ikutin, kalian tulis. Kemudian pada hari Senin membelanjakan 4.000 lebih sedikit dari yang dibelanjakan hari Minggu. Ya, oke. Coba saya tulis. Kalau hari Minggu itu saya tulis M, ya. Hari Minggu menghabiskan setengah dari uang yang dimilikinya. Setengah dari jumlah uangnya. Misalnya kalau kalian, wah ini kok tulisannya banyak sekali ya jumlah uangnya, boleh langsung diganti. Hari Minggu dia belanja 1/2 dikalikan uangnya misalnya Kemudian hari Senin ternyata dia membelanjakan 4.000 lebih sedikit dari yang dibelanjakan hari Minggu. Coba kalau misalnya tadi hari Minggu itu M sama dengan setengah kalikan uangnya, setengah kali U. Nah, kalau Senin, saya misalkan Senin itu SN. Ya, Mbak Kotia. Senin itu dia 4.000 lebih sedikit dari uang yang dibelanjakan hari Minggu. Nulisnya bagaimana? Nih, kita tahu setengah hari Minggu, setengah dikalikan uangnya. Oke, Mbak Risalia.
Ya, ternyata hari Senin, dia membelanjakan uangnya 4.000 lebih sedikit dari uang yang dia belanjakan hari Minggu. Coba kalau misalnya kamu belanja 10.000 hari Minggu, hari Senin kamu 4.000 lebih sedikit, berarti kamu berapa membelanjakannya hari Senin? Saya tanya, kalau misal ini ya, misal hari Minggu ke TMS belanjanya 10.000 NT. Nah, hari Senin belanja lagi 4.000 NT lebih sedikit daripada hari Minggu. Nah, berarti kamu hari Senin belanjanya berapa? Kalau ada kalimat itu. Ada yang bisa? Saya ulang ya. Hari Minggu belanjanya 10.000 NT. Hari Senin 4.000 NT lebih sedikit dari uang yang dibelanjakan hari Minggu. Jadi yang dibelanjakan hari Senin itu berapa? Kurang lebih, aduh, kok beda-beda ini jawabannya. Simple loh ini pertanyaannya. Nggak usah lihat dulu soal ini ya. Saya tutup soal ini misalnya. Saya ulangi. Hari Minggu kamu belanja 10.000. Hari Senin kamu tuh belanja 4.000 lebih sedikit dari belanjanya hari Minggu. Berapa NT kamu belanja hari Senin? Oke, saya perkecil nilainya sekarang. Oke, saya perkecil nilainya. Misalnya, ya Mbak Agustina, misalnya hari Minggu Anda dapat uang 1.000 NT. Hari Senin Anda itu dapat uang 400 lebih sedikit dari hari Minggu. Saya tulis ya. Coba direnungi. Hari Minggu Anda dapat 1.000 NT. Hari Senin Anda dapat 200 NT lebih sedikit dari hari Minggu. Berapa Anda dapat hari Senin? Ya, itu. Ya, memang soal matematika kalau sudah kena soal cerita itu memang membingungkan memang benar. Makanya saya mulai dengan yang itu dulu. Hari Minggu, nah itu dapat 800 cm. Amini. Oke. Yang lain dapat 800 cm juga enggak?
Hmm? Oh. Ya, Mbak Santi benar. Yang soal di whiteboard 6.000 ya, benar. Oke, yang ini sekarang. Kalau ini minggu dapat 100, kalau hari Senin dapat 200 lebih sedikit, 800 ya. Ini Mbak Eka ya? Mbak Santi benar. Oke. 1/6 kali 1000, yang mana ini? Saya tulis lagi soalnya. Hari Minggu Anda dapat 100 NT, hari Senin Anda dapat 200 NT lebih sedikit. Oke, 800 ya. Yang lain paham ya? Dapatnya dari mana itu 800? 800 itu kan Anda dapat dari 1000 dikurangi 200. Iya. 1000 itu punyanya Minggu kan? Nah, kemudian 200 Senin. Ini saya sama seperti ini. Seperti ya Mbak Awin. Iya. Nah, malam Mbak Adonia, siapa ini namanya? Oke, berarti coba lihat di soal ini. Pada hari Minggu dia menghabiskan setengah uang, ya. Balik lagi. N sama dengan setengah U, ya kan? Nah, kemudian hari Senin dia membelanjakan 4.000 lebih sedikit. 4.000 lebih sedikit dari uang yang dibelanjakan hari Minggu. Jadi berarti seperti yang tadi yang Anda kerjakan tadi itu kan 1000 dikurangi 200 kan? Nah, kalau gitu di sini 1000 itu tadi kan miliknya hari Minggu. Berarti di sini hari Minggu dikurangi 4. Jelek banget sih. Ya kan? Berarti Minggu itu, hari Minggu ini apa? Hari Minggu ini sama dengan setengah U. Jadi setengah U dikurangi 4. Tulisannya rek, jeleknya saya nih. Oke. Ya. Jadi hari Senin dia belanja 4.000 lebih sedikit daripada hari Minggu. Makanya hari Senin dituliskan sebagai hari Minggu dikurangi 4.000. Jadi hari Minggunya sendiri kita tahu kan di sebelumnya hari Minggu itu sama dengan setengah U. Ya, setengah dari uangnya. Nah, paham sampai sini? Oke. Lanjut lagi.
Sekarang hari Selasa itu sepertiga dari belanjaan hari Senin. Nah, Selasa, Anda ikuti tulisannya. Hari Selasa, oh itu Selasa sepertiga dari belanjaan hari Senin. Berarti kan 1/3 kata-kata dari itu di matematik biasanya diidentifikasikan dengan kali. Dikalikan yang dibelanjakan hari Senin. Berarti kan 1/3 dikalikan Senin, gitu kan? Nah, Senin mana? Oh, Senin ternyata ini. Setengah U dikurangi 4.000. Makanya setengah dikali Senin adalah kok setengah. Sepertiga dikali Seninnya adalah setengah U dikurangi 4.000. Paham enggak sampai sini? Sampai hari Selasa? Oke. Ya. Jadi kalau soal cerita itu butuh kesabaran. Seperti menaklukkan perempuan itu kan butuh kesabaran. Oke, ini ya. U itu apa? U itu adalah tadi yang pertama kita tulis hari Minggu dia menghabiskan setengah dari uang yang dimilikinya. Jadi U itu adalah uang yang dimiliki. Ya. Nah, kemudian sekarang dia masih memiliki uang sisa belanjaan sebanyak 1.000. Oke, kita lanjutkan. Sampai sini sudah tahu ya? Ini ya, tadi kita coba mengerjakan ini. Ya, jadi kalau nulis uang keseluruhan kan lama, jadi tulis aja U gitu. Yang ditanyakan buatlah model matematikanya. Dan berapa uang Andi sebelum dibelanjakan? Yang kita tulis tadi sebagai U tadi, berapa U-nya gitu ya. Oke. Ya kan? Kalau di sini pakai X boleh. Pakai U boleh. Ya. Jadi cara mengerjakannya sama kan di sini? Misalnya uangnya tadi diganti X bukan U ya ini ya. Boleh ini sama dengan ganti U juga boleh. Nah, gini setengah uang. Boleh. Sepertiga dari setengah U dikurangi 4.000. Sama kan? Ya, dikurangi. Nah, jumlah uang Andi ya. Jumlah uang Andi itu kan uang yang dibelanjakan plus sisa uangnya. Tadi sisa uangnya di soal dikatakan ya, uang sisa belanjaan 1.000. Nah, benar. Jadi, uang Andi, kalau Anda punya uang, terus Anda belanjakan, itu kan berapa yang, berarti uangmu itu kan yang dibelanjakan, ditambah sisa uangnya kan di dompet. Nah, makanya yang dibelanjakan berapa? Yang dibelanjakan adalah belanja hari Senin, belanja hari Selasa, belanja hari Minggu, belanja hari Senin, belanja hari Selasa, ditambah sisa uang. Ya, coba semuanya saya kasih waktu 3 menit. Anda coba
otak-atik ini. Coba di otak-atik, dioperasikan ini. Bener nggak bisa sampai seperti ini? Saya kasih garis biru ini ya. Nah, bisa nggak bisa sampai seperti ini? Saya kasih waktu 5 menit. Paham yang saya maksudkan tugasnya? Coba di otak-atik itu yang mencari berapa uang Andi. Tulisannya kecil banget ya. Coba dijumlah-jumlahkan itu. Ya enggak apa, nanti Mbak Wati ini lihat itunya ya, lihat rekamannya ya. Coba Mbak Riri Rianti masih ada? Oke. Oh, nggak ngotak-ngatik di papan. Oke. Nggak pakai mouse ya? Oke, nggak apa. Saya pakai banyu biru. Diikutin aja dulu ya. Oke. Coba ya kita bahas. Tadi ada pertanyaan. Kenapa dikalikan 6? Gitu kan? Jadi uangnya saya pakai banyu biru. Diikutin aja dulu ya. Oke. Coba ya kita bahas. Tadi ada pertanyaan. Kenapa dikalikan 6? Gitu kan? Jadi uangnya Andi, aduh, karena saya pakai U, jadi tidak apa-apa ya saya pakai uang gitu ya. Boleh kalau mau diganti pakai X. Uangnya Andi adalah uang yang dibelanjakan.
X itu kalau di sini uang itu tadi. Mungkin di buku pakai X, saya kenapa pakai U supaya gampang aja langsung uang gitu. Sama dengan uang, Mbak. Jadi uangnya Andi tadi kan uang yang dibelanjakan ditambah sisa uang kan? Tambah sisa. Ya, boleh. Mau UB juga boleh. Aduh, tulisannya pakai mouse dulu. Ya, pakai lambang kan, makanya U gitu kan? Nah, ini pakai lambang U. Halo? Ya, sudah kembali ya suara saya. Oke. Sip, tadi uangnya tadi kan yang berarti yang dipunya Andi uang belanja ditambah uang sisa kan? Ya udah, uang belanjanya mulai hari Minggu. Hari Minggu itu tadi setengah U, ya kan? Atau U per 2, boleh. Saya tulis di sini U per 2 hari Minggu. Ditambah hari Senin. Ternyata hari Senin itu setengah U dikurangi 4.000. Berarti U per 2 dikurangi 4.000. Bentar. Ini ya. Terus hari Selasa. Ternyata dia sepertiga dikalikan. Ini kalau pertemuan langsung lah enak ya, cepet. Sepertiga dikalikan setengah U dikurangi 4.000. Ditambah sisanya tadi diketahui di soal adalah 1.000. Ya, Mbak Sutira. Oke, nah kalau seperti ini yang bisa Anda lakukan adalah, ya sampai sini paham? Ini kenapa seperti ini? Tulisan yang terakhir, garis terakhir. Halo, ya. Nah, dari sini berarti yang bermasalah itu kan yang ini.
karena perkalian. Jadi Anda bisa sederhanakan nih. U per 2, yang mana? Kenapa tutup kurung nggak langsung? Nah, lihat di sini. Hari Minggu tadi kan setengah dikalikan uangnya. Hari Senin ternyata uang yang dibelanjakan hari Minggu dikurangi 4.000 kan. Padahal hari Minggu itu setengah U, setengah kali U kan, dikurangi 4.000. Hari Selasa itu sepertiga dikalikan Senin, jadi sepertiga dikalikan. Ingat, kalau dikalikan di sini ada penjumlahan atau pengurangan, jangan dilepas kurungnya, nanti lepas, ya, nggak harus tetap dikurung. Kenapa? Karena kalau dikurung dia harus dikalikan satu per satu. Kalau Anda lepas, nanti kalau Anda lepas, ini yang dikalikan sepertiga kali setengah aja. Nah, jadi kita mengerjakannya U per 2 tambah U per 2 dikurangi 4.000, ya, ditambah sepertiga kali setengah U di sini 1 per 6 U. Sepertiga kali negatif 4.000 berarti negatif 4.000 per 3 ditambah 1.000. Jadi boleh dilepas kurungnya asalkan sudah dikalikan. Nah, sekarang saya mau jawab pertanyaan Ibu, itu kenapa kok dikalikan 6 gitu. Sebenarnya itu cara cepat. Sebenarnya gini, kalau Anda lihat ini kan penjumlahan, ya kan? Lihat penyebutnya, ada 2, ada 6, ada 3. Kalau misalnya penyebutnya tidak sama, kan kita samakan penyebutnya. Jadi, Anda bolehlah buat penyebutnya 6. Berarti 6 per 2, dia di sini. Aduh, Masya Allah. Iya, kalau bisa makan penyebutnya 3U ditambah 3U dikurangi 24.000, ya, ditambah U dikurangi 8.000, ya, ditambah 6.000. Mana? Ya, betul. Kalau Mbak Santi pertanyaannya. Ya. Oke, dari sini coba Anda bandingkan dengan yang ini. Mana? Ya. Jadi kenapa nanti dikalikan 6? Nanti kembali ke sini. Ini. Sampai sini paham nggak? 24.000 dari mana? Ini Mbak. Ini 4.000 ini kan sebenarnya kalau nggak ada apa-apanya ini kan 4.000 per 1 kan? 1.000 itu kan juga 1.000 per 1. Gitu. Makanya ya biar nggak bingung nanti. Makanya kalau kita samakan penyebutnya kan jadi 6. Ya kan? Karena dia ini ada penyebutnya 2, 6, dan 3. Ya sudah, kita samakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya. Ini ya. Betul. Jadi 24.000 itu 6 dikalikan 4.000. Ya. Oke. Kalau sudah disamakan penyebutnya,
Sudah ya? Ini saya tulis lagi U. Kita kan mau cari U-nya. Ini kan yang bermasalah ini ada terperannya kan. Makanya tadi di buku ditulis kedua ruas dikalikan 6 supaya hilang nih 6-nya. Harus adil. Kalau sebelah kiri dikalikan 6, sebelah kanan dikalikan 6. Gitu ya. Oke. Kedua ruas dikalikan 6. Berarti di sini 6U sama dengan, kan dikalikan 6 kan? Ini dikalikan 6 habis. Jadi ini sama dengan 3U. Halo? Bisa dengar? Aduh, koneksinya menyebalkan. Oke. Saya ulang ya. Nih, 3U tambah 3U ditambah U. Berarti dia 7U. Coba ini. Yang tersisa enggak ada U-nya. Coba saya pingin dihitung. Tapi yang teliti. Berapa ini? Jumlahnya. Berapa? Ada 10.000, ada yang 26.000. Ayo, berapa? Dan 12.000. Ayo plus minusnya loh ya. Itu negatif 24.000 dikurangi 8.000 ditambah 6.000. Negatif 24.000 dikurangi 8.000 itu negatif 32.000. Negatif 32.000 satu sini negatif 32. Negatif, ya Allah, jeleknya. Ya, tahu ya, sudah ya, nggak usah saya tulis ya. Negatif 32.000 tambah 6.000 itu sama dengan negatif 26.000. Paham ya, yang 6-nya ini hilang karena sudah dikalikan 6. Ya. Nah, sekarang kita pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya kita cari U kan, berapa uangnya? Kita kumpulkan yang U ya dengan U, yang enggak ada U-nya. Yang mana? Mbak Santi. Coba yang U dengan U. Saya mau pindahkan ini ke kanan lah. Iya kenapa? Berarti kan negatif 24.000 dikurangi 8.000 ditambah 6.000.
Ya, berapa itu? Yap, ya, benar. Oke, sudah ya, paham ya? Nah, ya sudah, sekarang U dikumpulkan dengan U. Yang 6U saya pindah ke kiri. Sorry, saya pindah ke kanan. Berarti, kalau pindah ke kanan itu kan jadi negatif kan? 7U dikurangi 6U. Negatif 6U. Yang 26.000 saya pindah ke kanan. Sorry, saya pindah ke kiri. Jadi 26. Aduh. Ya, sekarang 7U dikurangi 6U sama dengan U. Berarti uangnya adalah 26. Aduh, jeleknya. 26.000. Paham sampai sini? Sip, paham semua ya? Oke. Kalau sudah paham, saya kasih tantangan supaya derajatnya naik, katanya orang-orang. Dah. Mungkin dibaca. Ya. Nih. Mbak Amini bisa nggak pakai suara? Bisa ya? Waduh. Nggak bisa ya. Siapa nih? Talksbowl ini siapa ini? Bisa nggak pakai suara? Oke. Silahkan dengarkan suaramu. Kok gak bisa ini? Di sebuah desa terpasang, bisa ya Bu? Ini siapa ini? Eka ya? Eka Bu. Oke, Eka. Ya. Yuk, silakan dibaca. Ya, di sebuah desa terdapat sepasang manula yang tinggal di rumah tua. Pada saat sensus penduduk awal tahun 2013, kakek dan nenek tersebut belum memiliki KTP. Untuk pembuatan KTP, kakek dan nenek diminta data tanggal lahir mereka, tetapi mereka tidak pernah mengetahui tanggal lahirnya. Mereka hanya mengingat bahwa saat menikah, selisih umur mereka 3 tahun. Saat itu nenek berusia 20 tahun, yaitu 11 tahun setelah proklamasi. Dapatkah kamu membuat persamaan linier dari persoalan di atas? Dapatkah kita ketahui tahun lahir mereka? Udah Bu, terima kasih. Oke, thank you. Nah, bingung nggak tuh baca soalnya? Ya, coba dicoba deh 3 menit.
Wih, Mbak Awin cepet banget, 1956. Nah, ini Mbak Awin, oh ya udah absen. Cepet banget, ayo yang lain. Selisihnya 3 tahun loh ya. Nenek usianya 20 tahun, yaitu 11 tahun setelah proklamasi. Jadi 20 neneknya itu 20 tahun, itu pada 11 tahun setelah proklamasi. Itu soalnya dari mana? Maksudnya apa ini Mbak Anu? Ya, beda-beda ya. Semua sudah coba? Apa belum? Ini sebenarnya soal ini buat pegawai kelurahan nih ya. Jadi kalau Anda jadi pegawai kelurahan, mengira-ngira tahun lahirnya kakek sama nenek gimana ini? Lucu. Nggak usah dihitung tanggal lahirnya. Yang lain sudah ngerjain belum? Yang lain. Coba-coba dulu. Sambil nyoba-nyoba dulu. Mau nggak satu kali atau dua kali diajar untuk keterampilan fungsional sama cowok? Good question. Mana yang lebih tua? Anda ini aja deh nanti jawab dulu tahun berapa dan tahun berapa. Sudah?
Kita buka slide selanjutnya. Belajar matematika tuh jangan ya serius, tapi yo nek serius nanti stres ya. Jadi makanya saya sering nggak terlalu memberatkan siswa. Ya, saya buka. Nah tuh, tahun berapa? Umur kakek. Ternyata lu tuan kakeknya ya. Berarti umur kakek dikurangi umur nenek itu 3 tahun. Kemudian umur kakek di sini K, umur nenek di sini N. Ya. Tahun kakek lahir, tahun kakek TK, tahun nenek lahir TN. Di sini umur kakek dikurangi umur nenek sama dengan 3. Nenek berusia 20 tahun, yaitu 11 tahun sesudah proklamasi. Proklamasi tahu semua kan ya, tahun 45. Nah, ini masalahnya bukunya ini tahun 2013. Oke, nggak apa nanti kita revisi. Sekarang itu kan awal tahun, ini bukan soal yang bagus ini. Ya Allah, lucunya. Sekarang yang buat soal ya orang, bukan kakek om pasti. Aduh. Kembali ke laptop. Nah, sekarang itu awal 2014. Ya, jadi umur nenek itu 20 dikurangi 11. Nenek berusia 20 tahun, yaitu 11 tahun sesudah proklamasi. Makanya 20 dikurangi 11 ditambah karena tadi 2013 bukunya ya ini ya. 2014 dikurangi 1945. Jadi kalau 2014 umur nenek 78. Sehingga K dikurangi N, umur kakek dikurangi umur nenek itu sama dengan 78 N-nya tadi 78 ya, jadi K-nya adalah 81. Ini 81. Ini 78. Oke. Nah, selanjutnya kita cari dugaan-dugaan tahun lahir mereka. Berarti tahun lahir tambah usia dong, sama dengan tahun sekarang. Nah, karena ini karena edisi lama, jadi kita ganti nih. Jadi tahun nenek ditambah 78 itu sama dengan 2014. Tahun kakek ditambah ditambah
Tahun kakek 81 ya. Sama dengan 2004. Ya, jadi berapa itu? Berarti 2014 dikurangi 78. Ya, jadi berapa itu? 2098 1936 sama ya jadinya, benar. Oke. Umur kakek juga 1933 karena kakek lebih tua. Kan lebih tua kan lebih dulu lahirnya. Oke? Paham sampai sini? Kalian ini menghibur saya di saat saya lagi stres dengan kuliah. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Belum saya lanjutkan. Sudah? Dan saya Oke, paham ya ini ya. Satu lagi. Coba saya kasih waktu 5 menit Anda kerjakan ini. Mbak Riri Rianti, bisa dibaca. Saya buka lainnya. Mbak Riri? Dalam, ya, monggo. Assalamualaikum.
Halo? Bentar, saya buka lagi. Ya, Mbak Riri? Halo Bu? Ya, dibaca Mbak, yang masalah 24 ini. Bisa Bu? Ya, dibaca, Halo? bisa? Ya, halo? Umur ayah, halo. Umur ayah 4 tahun yang lalu adalah 2/3 kali umur ayah pada C tahun yang akan datang. C adalah bilangan bulan positif. Sekarang umur ayah adalah 27 tahun lebihnya dari 1/5 umurnya pada 7 tahun yang lalu. Apakah kamu dapat menentukan umur ayah saat ini? Tentukan nilai C pada kasus tersebut. Ya, Bu. Oke, thank you Mbak. Umur ayah 4 tahun yang lalu 2/3 kali umur ayah pada C tahun yang akan datang. Ya, bentar, saya pending ya soal ini ya, karena nanti tambah bingung ini. Saya pending soal ini, saya akan bahas ini next time. Karena nanti Anda bingung ini ada apa variabelnya ada yang lain. Ya, oke, saya pending. Tapi sebenarnya sudah jawabannya sih. Anda nanti bisa baca sendiri, baca ini ya. Kalau ada ini apa? YouTube, nanti di YouTube Anda baca. Oke. Jadi apa yang sudah kita pelajari tadi itu sebenarnya persamaan linier. Persamaan linier dengan satu variabel. Satu variabel di sini itu tadi X. Ada variabel X yang apa? X yang kita cari. Jadi misalnya ada persamaan ini. AX tambah B sama dengan 0. Nah, biasanya nanti ada X yang kita cari. Kalau persamaan linier yang dua variabel, itu didefinisikan dengan AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, kenapa ada dua variabel? Kita punya X sama Y di sini yang akan kita cari berapa. Contoh misalnya, ini Anda lihat. Diberikan persamaan linier. X dikurangi 4Y sama dengan ya, jadi masih ingat dengan diagram Kartesius ya. Iya, ini kalau suara saya hilang berarti loss. Ada X, ada Y. Masih ingat nggak kayak dengan diagram Kartesius ini X sama Y? Nah, oke. Nah, kalau ada persamaan X dikurangi 4Y sama dengan 12, Anda disuruh menggambar diagramnya. Contoh nih, X dikurangi 4Y
Saya nggak ke sini, saya ganti soalnya. X plus Y, aduh tulisannya sama dengan katakanlah 4. Anda buat grafiknya X plus Y sama dengan 4. Nah, untuk mengerjakan atau membuat grafiknya, saya hapus dulu grafik yang jelek ini. Untuk membuat grafiknya, Anda buat dulu tabelnya. Jadi, Anda buat tabel. Mungkin masih ingat, namanya tabel XY. Nah, kalau misalnya X-nya 0, Y-nya berapa kalau X tambah Y sama dengan 4? Ya, berarti kalau itu berarti Y-nya 4 kan? Nah, kalau X-nya 1, Y-nya berapa? 3 kan? Kok 5? Dari mana? Kalau X-nya 2, Y-nya 2, gitu ya. Kalau X-nya 3, Y-nya 1. Bisa juga Anda pakai X-nya sama dengan min 1. Kalau X-nya min 1, Y-nya berapa? 5, ya betul. Min 3. Kalau X-nya min 1, Y-nya 5. Nah, dari data ini Anda masukkan ke diagram kartesiusnya. Tadi kan kalau X-nya 0, Y-nya 4 kan? 1, 2, 3, 4. Ya udah, Y-nya ini 4. 0, ini X ya. X, ini Y. Jadi kalau X-nya 0, X-nya ini 0, Y-nya 4 di sini. Ini ya. Kalau X-nya 1, Y-nya 3 di sini posisinya. X-nya 2, Y-nya 2 di sini. X-nya 3, di sini 3, Y-nya 1. Kalau X-nya min 1 di sini. Kan? Kalau di sebelah kiri tadi 0 di sini. Ya. Di sebelah kirinya min 1, kalau sebelah kanan sebelah kiri negatif, sebelah kanan positif. Kalau X-nya min 1, Y-nya 5 di sini. Nah, titik-titik ini Anda buat garis seperti ini. Ini kayak diteruskan terus ini. Kalau mau Anda teruskan sampai ke bawah terus, ini juga terus gitu ya. Nih ya, ini Anda teruskan. Nih, terus ini. Ke atas juga begitu. Nah, inilah grafik dari diagram X plus Y sama dengan 4. Gitu. Oke, saya akan lanjutkan ini mengenai gambar grafik persamaan linier untuk satu variabel dan dua variabel next time. Waktunya tinggal 5 menit. Saya tahu Mbak capek. Di 5 menit terakhir saya mau tanya UTS-nya Pak bisa hari Senin depan. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa, saya undur Senin depannya lagi.
Ikut ya. Oh ya, saya akan share jadwal insya Allah minggu soalnya insya Allah Senin besok, saya itu Selasa malam. UTS-nya malam lah, ya, UTS-nya malam. Kalau siang kan ada yang masih kerja ya. Nanti saya share ke teman-teman. Saya minggu depan insya Allah bisa. Minggu depan, tapi kita minggu depan nggak ada ini ya, nggak ada jadwal minggu depan. Minggu depan nggak ada jadwal, jadi 2 minggu lagi. Oke. That's one question ya. Nanti kita apa namanya? Nanti saya share di Facebook. Pokoknya hari Senin, harinya pas fungsional nanti. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sama tanya nih sama teman-teman, apakah mau nanti one day diajar sama pengganti saya 1 hari, karena saya ada di Indonesia. Minggu ini saya balik ke Indonesia. Nggak mau cowok ya. Oke, nggak ada masalah nanti ya. Oke. Terus mengenai ini tugas, saya sudah bilang di awal pertemuan tadi kalau tugas yang pertama itu salah semua. Saya sudah bahas di KDII, sekali lagi saya sudah bahas di KDII, kemudian saya minta dikumpulkan ulang. Yang kemarin nggak datang ke KDII, silahkan tanya ke temannya yang datang. Saya minta dikumpulkan ulang. Itu yang ini ya, mengenai tugas yang pertama. Tugas yang pertama kan bukan, itu tugas yang kedua, yang di MS Word itu kan cuma 3 soal kan? Bukan, yang pertama saya ngasih tugas kan cuma 2 kali doang kan? Nah, itu. Ya, yang pertama ya, yang kemarin dibahas di KDEI. Ya, oke, itu nanti, nah malah nggak ngumpulin tuh. Sekarang saya kasih waktu. Ya nggak apa-apa, dikumpulin aja lewat FB Mbak Lala Wiwi. Pilihan gandanya pakai deh ya, sekalian latihan. Ya, saya tahu, saya catat kok siapa aja yang mengumpulkan, siapa aja yang belum mengumpulkan. Ya. Ini ada yang punya namanya Atunia Love, ini siapa ya? Kalau Hawin MU siapa ini? Siapa namanya Hawin, FB-nya Hawin MU, nggak dikasih nama ini tugasnya. Awin Mu'alifa, oke. May I Arya, siapa ini?
Amini, may I, apa nih, may Alia Aminia. Oke. Terus ya, jadi semua dikumpulkan ulang ke saya via FB. Ya, oke. Untuk UTS, kalian pelajari ke soal yang sudah kita bahas dari pertemuan yang pertama. Nggak salah kabeh piye? Salah semua loh. Anda itu kemarin yang di KDII datang kan menyadari kesalahannya. Ya? Aduh, saya kasih kesempatan benerin. Gak tega masuk dikasih. Nilai berapa nanti? Oke, yang anak baru juga ngerjain ya. Oke? Oh, dikumpulkan sama tugas pertama. Itu kan tugas pertama, ya kan? Oke, saya anggap tugas pertama